Oke, saudara-saudara, kembali bersama Pelangi Wacana GKJ Pekalongan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema Bulan Kebangsaan di tahun 2023, yaitu kemerdekaan untuk hari depan. Nah, telah hadir bersama dengan kita semua ada Bu Agus, kemudian Mbak Agatha, dan Mas Kuncoro. Nah, Bu Agus ini mewakili orang tua dan juga seorang pendidik, dan kami bertiga mewakili anak muda, Bu. Ya, silakan. Mohon kami dididik supaya menjadi warga negara yang baik. Iya, kita mau diskusi aja. Oke, sip, sharing-sharing. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal kebangsaan, dan ini kan juga suasana kemerdekaan Indonesia, itu sejarah Indonesia itu kan tidak pernah lepas dari peran anak muda. Sejak 1928 misalnya, itu kan Sumpah Pemuda itu kan juga jelas pemuda. Ada banyak sekali gerakan anak muda yang ikut mempengaruhi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi juga karena desakan anak-anak muda yang menculik Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ayo segera proklamasi karena ini sudah saatnya dan sebagainya. Dan Bung Karno, Bung Hatta waktu juga masih muda. Lalu sejarah berlanjut, perang melibatkan anak muda, reformasi juga mahasiswa dan sebagainya anak-anak muda. Jadi sebenarnya anak-anak muda itu punya peran yang besar dalam sejarah Indonesia. Dan kalau kita kemudian melihat zaman sekarang, anak-anak muda di Indonesia seperti apa, Bu Agus? Jadi kan sehari-hari berjumpa dengan anak-anak muda, remaja ya? Remaja ya, kebetulan saya mengajar khususnya anak SMP. Saya berhubungan dengan banyak anak-anak yang mempunyai potensi. Jadi sebetulnya negara kita itu sudah negara yang memperhatikan potensi. Artinya kurikulum kan selalu berubah setiap tahun, setiap periode ya. Kurikulum itu tidak statis terus tapi ditinjau. Nah, kemudian peninjauannya untuk tahun ini tahun yang luar biasa. Kurikulumnya saja diberi nama kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ya. Iya. Jadi Menteri kita Pak Nadiem itu mengapresiasi potensi anak muda. Dan menterinya masih muda gitu. Ya, betul, menteri termuda itu. Nah, dalam hal ini pendidikan di Indonesia untuk saat ini itu harus memperhatikan satu, kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu pendidikan berbeda dengan yang dulu karena kodrat alam setiap anak kan mempunyai potensi. Nah, potensi inilah yang akan dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Kalau zamannya waktu dulu misalnya hasta karya itu ya pakainya lempung, kalau anak sekarang tentu sudah nggak relevan lagi karena semuanya pakai gadget. Jadi anak-anak muda, mari kita tumbuhkan ini potensinya. Ayo kamu pintar di bidang apa? Nanti guru-guru akan membantu kalian. Seperti itu. Cita-cita kami sebagai guru adalah menumbuhkan potensi diri setiap pemuda. Gitu. Jadi melihatnya secara positif bahwa anak-anak muda kita itu sebenarnya punya banyak potensi. Betul. Dulu dalam kurikulum pendidikan itu kan kadang-kadang potensi nggak dihargai atau diberi tempat karena terlalu seragam, kurang merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini memang memberi ruang bagi kemerdekaan, kreativitas,
potensi anak muda. Nah, harapannya memang itu bisa berlangsung terus-menerus. Karena kadang-kadang kan nanti ganti presiden tahun depan, ganti menteri atau enggak kita nggak tahu. Ya, ganti kurikulum. Harapannya kurikulum ini sangat bagus Pak Argo. Jadi kita kadang berpikir nanti ganti menteri pasti ganti kurikulum. Enggak, kurikulum itu berubah sesuai zaman. Jadi mengapresiasi, oh ya zaman ini kita harus kemana arahnya. Kalau kurikulumnya tidak berubah, nanti selamanya pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju. Oke, jadi perubahan pasti ada dan harus kita ikuti gitu ya. Betul. Nah, kalau dari anak-anak muda melihat Indonesia dari sudut pandang anak-anak muda sekarang ini, kira-kira ke depan cerah atau suram atau bagaimana ya? Karena kan sekarang anak-anak muda medsos dan sebagainya, dunianya begitu. Ada sangat banyak yang cemerlang dan bagus, pintar, cerdas. Nggak sedikit juga yang ngaco, yang gitu, yang meresahkan. Nah, teman-teman melihatnya gimana? Kalau saya sih Pak, kalau saya sih lebih memandangnya mungkin untuk ekonomi ke depan Indonesia bisa maju banget ya, maksudnya pemerintahan sekarang itu sangat mendukung buat ngebangun fasilitas-fasilitas yang mengarah ke sana, yang bisa memajukan secara ekonomi tanda kutip. Cuman kalau dari alamnya kayaknya malah mundur Pak. Alamnya, rusak. Kalau menurut saya kayak gitu, soalnya gimana ya? Pembangunan memang oke, cuman kepeduliannya masyarakat Indonesia sendiri soal lingkungan itu saya rasa malah semakin memburuk. Kayak contohnya kemarin waktu yang lagi viral itu Pak, kayak anak-anak teman-teman muda-muda yang dari Pandawara itu kayak grup anak-anak muda yang membersihkan kayak sampah-sampah di pantai. Ya, pantai terus sungai, selokan, pokoknya yang sampah-sampah yang tidak pada tempatnya, yang menggunung itu mereka bersihin semua. Nah, cuman ternyata ada satu kasus kemarin kalau nggak salah di Lampung itu, di pantai Sukaraja Lampung. Nah, pemuda-pemuda ini dengan warga Lampung lainnya yang tergerak untuk membersihkan sampah-sampah itu, ternyata justru setelah beberapa hari setelah itu ditentang sama nelayan sekitar. Jadi nelayan-nelayan dengan perahu kecil itu mengeluh nggak bisa menyandarkan lagi kapalnya. Jadi ada pro kontra di situ ternyata yang mungkin menurut kita anak-anak muda ini baik, ternyata juga ada keluhan dari orang-orang sekitar yang ternyata kapalnya nggak bisa bersandar lah atau apalah. Nah, menurut saya ini kalau dari sisi subjektif saya sih, banyak penduduk Indonesia yang sangat buruk untuk pola hidup dan pandangan mengenai lingkungan sih Pak. Tadi Kunchoro menyebut ekonomi lalu lingkungan. Memang dua hal ini kadang-kadang kalau ekonomi maju nanti korbannya lingkungan. Tapi kalau nanti lingkungan lestari, ekonomi nanti nggak bisa membangun dan sebagainya, pabrik-pabrik nggak berdiri, itu gimana? Jadi memang tapi kan sekarang berkembang sustainable ekonomi atau bisnis dan sebagainya yang harapannya bisa nanti terus semakin bagus ya di Indonesia. Meskipun ya menurut saya masih harus penuh perjuangan. Kalau ada tuh aktivis-aktivis yang bersih-bersih sampah, sungai dan sebagainya. Tapi kan sehari-hari sangat banyak anak yang tidak terdidik untuk aware terhadap lingkungan kan. Entah polusi, entah sampah dan sebagainya. Pekalongan contohnya kan di semua sungai pasti ada sampahnya dan limbahnya itu kan. Tapi dalam pendidikan juga ada ini Pak sekarang. Dalam pendidikan sekarang ini ada namanya program P5 ya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kami dituntut, para fasilitator ini dituntut untuk tetap menumbuhkan semangat cinta lingkungan itu, antara lain dengan ada 7 tema di sana. Salah satunya tema itu adalah kelangsungan hidup. Jadi kita tidak hanya melulu berpikir untuk kehidupan sekarang, tapi ke depan misalnya pengolahan sampah, kemudian sampah yang sudah dipilah itu harus bagaimana. Ini wajib diajarkan kepada anak-anak, utamanya ya nanti kan generasi ke depan harapannya itu adalah sejak SD. Sekarang ada P5. P5 itu ada 7 tema. Nah, itu tema keberlangsungan hidup itu ada. Ya. Bagus. Jadi nanti harapannya lingkungan tetap terjaga walaupun kemajuan zaman semakin ke depan.
termasuk daur ulang sampah, pemanfaatan plastik itu kami mengajarkan di situ. Sip. Begat nek menurutmu Gat sebagai pemudi. Kalau menurut saya sih memandang Indonesia ke depannya itu seperti yang tadi udah Bu Agus bilang, itu kayaknya generasi muda sekarang ini apa ya, kreatif gitu ya mungkin, karena mungkin juga didukung kurikulumnya juga, terus juga karena pengaruh media sosial juga yang sangat-sangat luar biasa. TikTok apalagi itu udah pengaruhnya besar banget. Nah itu, tapi juga tadi yang dibilang Mas Kuncoro itu juga benar, yang soal isu lingkungan tuh kadang anak muda ini masih kurang aware gitu loh, kurang sadar akan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Tapi menurut saya kedepannya juga, karena kalau misalnya anak-anak muda itu kayak melek teknologi dan lain sebagainya, itu kayak bisa support anak muda ini juga bisa ikut sadar akan isu lingkungan itu dengan misal pakai mobil listrik lah atau apalah gitu, yang bisa sustainability tadi, yang bisa untuk mendukung lingkungan juga gitu. Iya. Godaan sekarang anak-anak muda dan lingkungan itu fast fashion misalnya itu kan. Jadi sekarang tuh ada sangat banyak akun medsos yang memberikan edukasi soal cinta lingkungan, termasuk dia menjelaskan, karena gini, kadang-kadang anak muda itu nggak aware apa sih urgensinya aku menjaga lingkungan. Toh masih ada banyak pohon dan sebagainya, aku masih umur panjang. Justru kalau nggak dimulai dari sekarang itu akan sangat berbahaya untuk masa depan kan begitu. Dan anak cucu kita kan mewariskan bumi yang sehat apa yang tidak sehat kan begitu. Nah, termasuk segala hal yang sehari-hari kita lakukan, kita pakai, kita makan, minum itu juga berdampak secara ekologis. Misalnya tadi, kalau kita beli satu helai baju, kayak gitu kan, mungkin bagi kita sepele, harganya cuma 50.000 dan sebagainya, tapi itu kan sehelai baju itu kan dibuat dalam pabrik yang sekian banyak, kemudian polusinya sekian, menebang pohon sekian. Jadi ada hitung-hitungan itu ternyata, jejak karbon dan sebagainya, teman-teman. Jadi itu yang harus diungkap supaya anak-anak muda juga aware. Atau kalau kita beli gawai handphone baru itu kan, satu handphone itu katanya sama dengan sekian puluh pohon yang ditebang lalu pekerja dan sebagainya limbahnya. Jadi gitu-gitu. Termasuk paperless pada kantor-kantor, kemudian di sekolah juga. Untuk saat ini kita juga sudah mulai menerapkan itu. Jadi tidak semua hal sekarang menggunakan kertas. Jadi urusan kepegawaian, urusan apapun itu sekarang semua sudah terkoneksi dengan sistem internet. Itu sangat menurut saya sangat mendukung terhadap kebijakan lingkungan. Sehelai kertas itu bisa katakan menghabiskan sekian batang pohon dengan gitu. Dan kita sebagai gereja juga harusnya support ya kebijakan pro lingkungan itu supaya enggak. Nah, termasuk tadi Pak, saya tertarik dengan TikTok yang tadi Mbak Gata mengatakan bahwa saat ini dunia banyak pertiktokan. Nah, ini salah satu contoh kreativitas. Jadi kalau dalam pendidikan, dari segi pendidikan ini baik, tidak ada masalah sih. Misalnya guru ngonten, kemudian ada murid juga ngonten tentang pembelajaran apalah. Nah, justru kita sebagai guru, sebagai orang tua itu harus berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan anak saat ini. Jadi pendidikan itu tidak melulu maunya guru apa. Jadi kita harus menyesuaikan, oh anak kok zamannya TikTok, kenapa nggak buat TikTok? Maka guru harus melek teknologi itu ya saat ini. Kalau guru nggak melek teknologi, kita akan ditinggalkan oleh anak-anak gitu. Jadi harus pinter-pinter, oh ya bikin konten, oh ya bikin Canva, oh ya saya ngajar harus seperti ini. Jadi setiap kebutuhan anak memang harus diwadahi ya, diberikan tempat gitu. Biasanya tugasnya bukan bikin makalah, tapi bikin konten TikTok, betul, presentasi betul. Atau Canva gitu-gitu ya. Sekarang itu apa namanya? Ospek kalau mau masuk kuliah itu juga sekarang syaratnya udah itu Pak. Jadi dia buat gitu video, ya? buat video TikTok, konten TikTok gitu. Bagus. Ya. Dan memang medsos menjadi dunia yang sekarang ramah anak muda, maka termasuk gereja kan sajane menggarap medsos itu zaman sekarang
wajib ya hukumnya ya, menurut saya. Betul. Nah, termasuk ini kan nanti ditayangkan di medsos, semoga bisa memberkati anak-anak muda kita. Nah, ini kan masih suasana kemerdekaan, terus ada sebuah impian, cita-cita nanti ketika usia kemerdekaan Indonesia itu 100 tahun atau 1 abad Indonesia merdeka, yaitu 2045 itu kan Indonesia punya cita-cita menjadi bangsa yang besar. Misalnya nanti kita akan menjadi bangsa dengan kekuatan ekonomi yang terbesar keempat atau kelima lah di dunia gitu ya, bisa melejit se-Asia Tenggara itu tertinggi dan seterusnya. Kemudian teknologi dan sebagainya akan maju, ekonomi jelas. Nah itu skenario baiknya begitu. Kenapa? Karena ada bonus demografi. Nanti akan ada sangat banyak generasi muda yang usia produktif. Jadi yang sepuh-sepuh itu nanti sedikit, anak-anak sedikit. Nah yang mayoritas itu anak-anak muda. Artinya mereka produktif, bekerja, ekonomi berjalan, dan Indonesia bisa kaya dan seterusnya. Tapi juga ada skenario negatif atau skenario buruk sebenarnya. Kalau nanti anak-anak muda ini nggak disiapkan sejak sekarang, malah bisa menjadi beban negara. Nanti jadi pengangguran banyak, lapangan kerja belum ada dan sebagainya. Itu juga diskusinya dua kutub itu. Dan satu lagi Pak Arto, saya ingin menambahkan bahwa pendidikan karakter untuk saat ini sangat diperlukan. Jadi saya melihatnya pandemi 2 tahun itu sangat-sangat mengubah karakter anak. Jadi kita harus memulihkan pemulihan karakter yang tadinya sudah baik, ngerti tata krama, sopan santun, kemudian penggunaan gadget di hadapan orang tua seperti apa. Kita kan sekarang sepertinya loh ya, komunikasi di rumah saja kalau kita sudah ketemu tuh jarang sekali kita kok intens ngomong begini ya. Biasanya semuanya sibuk. Nah, ini kita harus memulihkan. Jangan sampai kita terfokus pada perkembangan teknologi, tetapi kemudian kita melupakan karakter kita, karakter bangsa kita yang sangat baik, yang santun, yang tetap punya akhlak, punya moral. Jangan sampai kita iya sih pinter, tapi kalau akhlaknya tidak baik kan juga tidak mendukung. Jadi kedepannya harapan saya selaku orang tua dan juga sebagai pendidik, selain anak itu bisa menguasai IT, selain anak itu punya kecerdasan, selain anak itu punya keterampilan, tetapi modal karakternya harus kuat. Ya, itu kalau menurut saya. Ini menarik nih Pak Barhan, soal karakter kan. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu masih ingat juga sama Gata kalau ada anak dari Lampung namanya Bima. Dia aktif ngomong di medsos soal jalanan Lampung yang rusak. Nah, itu tapi dengan caranya dia, dengan pembawaannya dia. Nah, itu juga nimbulin pro kontra kayak yang tadi Ibu Agus bilang, kayak sebagian orang awalnya mendukung Bima buat bersuara nih karena emang faktanya seperti itu. Nah, lama-kelamaan ternyata pembawaannya dia dianggap sama netizen nih anak-anak terlalu frontal dan enggak bertata krama. Tapi sebenarnya yang diomongin dia itu fakta gitu. Nah, itu gimana ya Mas? Kalau dari segi dari moral atau dari Bapak Ibu pendidik menyoroti kasus Bima itu kayak gimana ya? Iya. Hal seperti itu kalau dalam pendidikan itu namanya dilema etika. Jadi dilema etika ya, sama-sama baik. Dia kan ingin mengatakan bahwa ini loh daerah saya, itu jujur kebenaran ya. Dalam dilema etika itu diharapkan nanti solusinya adalah hal terbaik yang mempunyai nilai kebajikan bersama. Jadi tidak mementingkan satu pihak, tetapi semua berubah menjadi baik. Jadi secara di satu sisi dia baik ya, karena menyuarakan suara rakyat. Dia kan tidak untuk dirinya sendiri itu. Kepentingan banyak orang. Dia bawa ini loh keadaannya seperti jujur bagus. Nah, tetapi di sisi lain kan ada hal-hal yang harus dia pertimbangkan juga karena dia menyangkut dengan pemerintah. Jadi yang penting harus ada komunikasi. Jangan sampai komunikasinya macet. Ketika macet kan kemudian terjadi ketimpangan. Ketika terjadi ketimpangan nanti jadi perseteruan. Jadi seharusnya dibuat sistem bagaimana agar komunikasinya aktif, satu sisi bisa mendengarkan dan kemudian merealisasikan, tidak hanya asal Bapak senang kan, semua harus betul-betul dilaksanakan. Jadi
tadi tumbuhnya moralitas dari pejabatnya juga, kemudian dari sisi anak muda itu memang wah luar biasa kritis, pemberani. Saya dulu waktu muda juga kayak gitu. Sekarang udah tua ya sama pemberani. Artinya begini, sifat pemberani itu boleh dan saya sangat mendukung. Bahkan kalau misalnya anak itu nanti berpikiran beda dengan teman-teman lain, saya senang justru itu dia itu punya punya prinsip. Kalau yang hanya anutan itu saya nggak senang. Saya senangnya yang agak ngeyel dikit itu. Artinya dia punya pendapat, dia menyatakan pendapat itu bagus. Ke depan yang diminta yang seperti itu, jangan yang manut aja. Nah, mau jadi robot kita. Iya. Dan menurut saya kalau kita ngomongin kemerdekaan itu kan juga soal mentalitas ya, karakter. Karena ada banyak orang yang mentalnya itu terjajah, serba manut, serba seragam, serba harus begini atau serba hitam putih. Nah, termasuk negara-negara maju itu yang sukses pendidikannya itu kan yang memberikan ruang untuk anak-anak beling ngeyel dalam arti kreatif kan. Iya, betul. Mereka lah yang kemudian malah menemukan banyak hal yang besar dan seterusnya. Dan nggak selalu sama dengan akademis toh. Kayak siapa namanya? Apple. Tesla ada Elon Musk itu kan juga secara akademis bukan yang sarjana yang kayak apa. Steve Jobs dan sebagainya. Bukan berarti kemudian akademis nggak penting ya, tapi maksudku ada banyak kreativitas yang bisa kemudian dikembangkan oleh anak-anak muda dan bisa mengubah. Nah di medsos itu kan kadang-kadang kemudian isunya kemudian baru akan diperhatikan kalau banyak anak muda bersuara viral. Kalau enggak. Padahal bisa di tempat lain itu ada juga yang mekanismenya adalah pemerintah membuat mekanisme pengaduan yang bisa semua masyarakat akses, entah WA, entah apa kan begitu. Mungkin lebih sopan di situ karena nggak terekspos ya. Tapi poinnya adalah soal tadi keberanian membawa perubahan. Nah, saya setuju bahwa kita bukan berarti akademik nggak penting ya, sangat penting. Jadi guru mengajar juga dituntut bisa akademisnya baik, kognitif baik, afektif, psikomotoriknya baik, seimbang gitu. Jadi tidak ada yang didahulukan. Nah, kemudian untuk hal ini maka sekarang ini tidak ada yang namanya ranking. Jadi di sekolah sekarang tidak ada namanya ranking 1, 2, 3 itu tidak boleh sebetulnya. Jadi kita rapot pun tidak digunakan nilai, tetapi menggunakan kualitatif, menggunakan deskripsi sudah menguasai apa begitu. Nah, dengan maksud ya ini kita kan tidak bisa mengatakan oh anak pandai di sini pasti pandai yang lain kan. Pasti ada sisi-sisi di mana dia menonjol, di mana dia agak kurang perlu ditingkatkan seperti itu. Karena anak itu seperti fenomena gunung es. Kalau gunung es itu kita kadang lihat es kampul-kampul itu ya, kayaknya oh cuma segitu ternyata, tapi ternyata dalamnya besar sekali. Nah itulah anak-anak sekarang. Sepertinya potensinya hanya kecil, tetapi ketika digali, wah luar biasa. Kita nggak bisa melihat, oh anak ini nakal, nggak bisa. Bisa jadi dia seperti itu karena tidak punya tempat untuk mengekspresikan. Dan banyak fenomena gunung es, salah satunya yang agak meresahkan adalah ini isu kesehatan mental tuh. Iya kan, kan sekarang banyak anak muda yang katanya sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit ini depresi ya. Betul nggak? Gimana ya? Karena overthinking atau Nah, kalau menurut saya tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih peka, lebih aware akan hal itu sih Pak, justru kayak kesehatan mental gitu. Kayak makanya kelihatannya tuh kayak apa-apa sedikit depresi, apa-apa sedikit overthinking kayak gitu kan. Nah, itu mungkin karena mereka kayak lebih peka, oh aku ngerasain ini berarti aku ya, walaupun kadang ada negatifnya kan, jadi kayak self judgment gitu ya. Nah itu, tapi menurut saya itu anak-anak muda zaman sekarang udah lebih aware tentang kesehatan mental justru. Makanya juga ada yang menyebutkan kalau nggak salah strawberry generation apa ya? Apa itu artinya? Jadi itu kayak strawberry.
Iya, jadi dipandangnya tuh anak muda sekarang tuh kayak lembek kayak stroberi gitu loh. Cuman tuh pembelaannya dari anak-anak muda sekarang tuh walaupun kita lembek tapi kita tuh lucu. Maksudnya kayak ada sisi positifnya, ada sisi positifnya gitu. Gitu sih, Pak. Tapi di sisi lain ini Pak Argo ya, saya justru ingin menyoroti keberadaan orang tua ya. Anak-anak sekarang itu saya tidak tahu apakah ini fenomena yang perlu kita kuatkan ya, bahwa di luar sana itu tingkat perceraian itu sekarang sangat tinggi dan ini berdampak pada anak-anak, psikologis anak-anak ya. Anak mau ikut siapa yang akan diteladani. Nah ini harus dipikirkan sehingga kalau bisa untuk menjadi generasi emas di tahun 2045 yang betul-betul survive itu kan selain fisik, mentalnya juga harus dibina. Jangan sampai dia berada dalam keluarga yang rapuh. Karena apa, kalau dia sudah berada dalam keluarga yang rapuh, saya yakin kedepannya juga nggak banyak sih anak yang bisa betul-betul survive ya. Ketika dalam kondisi keluarga itu betul-betul berantakan, saya yakin dia nggak bisa menerima dengan baik ya dirinya. Pasti dia akan mencari pelampiasan. Kalau pelampiasannya kebetulan dapat orang yang baik, ya itu yang kita harapkan. Kalau dia nanti pelariannya ke hal-hal yang buruk, nah ini yang kita khawatirkan. Maka marilah saya sebagai orang tua, saya mengajak semua orang tua, mari kita didik anak kita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya, tapi kita tetap harus fokus bahwa keluarga itu pendidikan nomor 1. Jadi ketika berada dalam keluarga ya mari kita buat anak-anak kita itu nyaman gitu, tidak lari ke tempat lain. Bangsa yang sehat butuh keluarga yang sehat. Betul, Pak. Ikut nggak manggut-manggut gue. Soalnya relate Pak. Kan ini lagi-lagi kasus lagi. Soalnya kemarin-kemarin aku juga sempat baca sama lihat berita juga, ternyata tingkat HIV/AIDS di salah satu kota di Indonesia itu meningkat banget. Oke. Nah, itu menurut saya juga ada sangkut pautnya sama pendidikan karakter itu dari keluarganya juga kayak gimana. Mungkin kayak yang tadi Bagus bilang, kalau di rumah udah kayak gini ngerasa nggak nyaman, terus ngerasa banyak masalah, problem, terus larinya ya pelampiasannya ya bisa bahaya. Ya, dan itu benar-benar udah, kalau menurut saya udah lampu merah banget sih Pak, soalnya dan narkoba ya. Iya, betul, dan narkoba. Yang kadang-kadang juga berkorelasi dengan AIDS dan sebagainya. Betul. Tidak hanya lewat seksual tapi kan lewat suntik dan sebagainya. Jadi itu yang penjajahan zaman now yang meresahkan. Menurut saya medsos, lalu juga narkoba, juga kerusakan lingkungan, isu-isu mental health itu menjadi fokus gitu ya. Dan semakin banyak negara yang sekarang sadar targetnya itu bukan hanya ekonomi pembangunan, tapi tingkat kebahagiaan warganya. Nah, itu. Jadi semoga kita menjadi orang-orang yang happy ya. Orang Indonesia happy. Happy nggak sih jadi orang Indonesia? Happy ya? Happy. Apa ada di sini toh? Ada semua. Seperti lagunya Kus Plus. Ya, ada semua. Yang tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hebatnya luar biasa. Ya, semoga alam terjaga. Dan positifnya ini utopianya gitu ya. Dari sisi optimismenya adalah isu lingkungan akan diatasi dengan lebih cepat dengan bantuan teknologi. Jadi entah bagaimana mobil listrik jelas, kemudian tenaga surya dan sebagainya. Terus juga nanti akan ada teknologi yang bisa membuat tumbuhan bisa tumbuh dengan cepat dan subur, bla bla bla. Kemudian daging tidak harus menyembelih hewan tapi bisa di laboratorium dengan rasa dan khasiat yang sama, sehingga nggak perlu ada hewan yang terbunuh. Jadi itu polusi kemudian menyaring air laut jadi layak minum itu akan ada teknologinya. Harapannya itu terjadi gitu ya. Tapi juga jangan berarti kemudian kita harus sudah berhenti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon ya, itu tetap harus dilaksanakan. Lalu kemudian ada banyak optimisme yang muncul, AI misalnya itu kan memang kadang-kadang serem tapi juga ada banyak yang optimis. Yang penting kita tadi itu menyiapkan karakter, menyiapkan kekritisan supaya tidak menjadi
generasi yang sekadar konsumen, sekadar menikmati, dan kemudian terbuai dan lupa. Nah, kita harus kritis juga. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau di-sharingkan? Bagus, closing statement selaku pendidik. Iya. Pendidik. Pendidikan bukanlah proses yang instan, tapi pendidikan adalah proses panjang yang harus kita lakukan, dimulai dari dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, gereja. Nah, itu termasuk sarana dari pendidikan. Maka marilah kita siapkan generasi emas 2045 itu dengan membuat karakternya kuat, mentalnya sehat, dan jasmaninya juga prima. Sehingga cita-cita kita di tahun 2045 itu akan terwujud negara Indonesia yang lingkungannya terjaga, makmur dan sejahtera bagi rakyat. Oke, terima kasih. Ayo, Bun. Apa katanya closing statement mewakili generasi muda? Kalau dari generasi muda, menurut saya kita harus lebih peka dengan keadaan sekitar, dengan cara kita menyampaikannya harus dengan baik. Ya mungkin kasus Bima bisa buat kita pelajaran juga bagi anak-anak muda bahwa pinter aja mungkin nggak cukup untuk bisa membuat kita jadi lebih baik gitu. Jadi emang pendidikan karakter itu juga harus seimbang dengan isi kepala kita. Jadi kalau misal kita pinter tapi kita attitude-nya kurang atau bahkan dipandang sangat buruk, itu justru tanda tanya buat kita apakah kita ini benar-benar layak jadi anak muda yang buat panutan kayak gitu. Jadi tetap manfaatkan media sosial karena emang sekarang lagi zamannya itu. Jadi jangan pernah berhenti buat berkarya bagi anak-anak muda, tetapi harus dengan sopan santun juga kalau bisa. Oke, terima kasih. Agatha. Intinya sama kayak Mas Bensaro tadi, buat anak-anak muda nih, ayo kita lebih kreatif lagi. Cuman itu jangan lupakan moral, jangan lupakan sopan santun, tata krama juga. Tapi juga kita mungkin bisa lebih melek, bisa lebih aware sama isu-isu yang lain, isu lingkungan, isu kesehatan mental dan lain sebagainya gitu. Oke. Semoga anak-anak muda semakin sadar, aware, dan menaruh perhatian pada isu-isu kebangsaan, kemasyarakatan, apapun itu, termasuk perlu diobrolkan juga di gereja supaya kita menjadi generasi yang hidupnya itu bermanfaat untuk semua orang. Dan di tengah zaman di mana informasi sekarang itu melimpah ruah, jangan lupa untuk tetap kritis dan bijak mengkonsumsi, bijak menyebarkan informasi supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana lah gitu. Gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih sudah ngobrol dengan kita semua. Semoga percakapan ini bermanfaat dan selamat hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Semoga Indonesia semakin jaya, semakin maju, semakin berkarakter dan semakin ramah pada semua generasi. Oke, terima kasih.